Pahala, podcast hijrah ala Taruna. Inovasi rebranding dakwah kampus yang menarik untuk dikaji, cuman Pahala jawabannya. Rasanya gimana sih setelah sekian lama kamu berusaha mengejarnya, tapi hasilnya nggak ada? Nggak capek? Udahlah, dia itu nggak butuh kamu. Tapi kamu yang harus butuh dia. Eits, bukan dia yang dimaksud dengan pasangan kita ya Sobat Pahala. Tapi dia yang dimaksud di sini adalah ilmu. Bukan si dia yang lagi jauh di sana. Pikirannya jangan cinta-cinta mulu ya Sobat Pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Sobat Pahala kabarnya? Semoga Sobat Pahala semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Sobat Pahala pernah ngerasa gak sih kalau misalnya di saat pandemi gini tuh membuat Sobat Pahala merasa lebih banyak waktu untuk dapat mengekspor diri lebih jauh? Widih, mengekspor diri lebih jauh. Dalam artian seperti apa tuh mengekspor diri lebih jauh? Di saat pandemi ini juga tidak hanya imun yang harus kita perkuat diri. Di sisi lain seperti memakai masker, menjaga jarak, atau mencuci tangan, kita harus patuh kepada protokol pemerintah juga. Kita harus membentengi atau menyeimbangi imun kita bersama iman kita. Iman kita harus kita jaga sehari-hari di saat pandemi seperti ini. Salah satu cara yang dapat membuat Sobat Pahala tetap memperkuat iman, salah satunya dengan belajar. Kenapa gua ngomong belajar? Belajar itu dapat dilakukan oleh siapapun bagi mereka yang ingin berproses mencari jalan yang lurus dan benar dengan tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawabannya. Kenapa harus tetap ada di jalan yang lurus dan benar ya? Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap Allah meridhoi setiap kegiatan yang kita lakukan. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata, cukuplah rasa takut kepada Allah adalah ilmu, dan cukuplah merasa aman dari azab Allah adalah kebodohan. Ilmu itu bukan banyaknya pada riwayat, tetapi ilmu itu adalah khasyah, rasa takut kepada Allah. Subhanallah. Ini benar-benar. Jadi benar-benar ilmu itu atau proses belajar tuh sangat penting. Apalagi di saat pandemi seperti ini, waktu lebih banyak di rumah. Waktu lebih banyak di rumah, kita harus lebih banyak produktif dengan cara apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang belum kita pelajari, belum kita ketahui agar kita lebih tahu. Sebagaimana tercantum di hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Subhanallah Sobat Pahala, betapa beruntungnya menuntut ilmu itu dan belajar itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nih Sobat Pahala, ketika kita ingin menuntut ilmu, ketika kita ingin berproses belajar menuju ketidaktahuan menjadi tahu, apapun ilmu yang kita pelajari saat pandemi seperti ini, selain ilmu perkuliahan, kita harus terlebih dahulu membersihkan wadah ilmu kita. Apa wadah ilmu kita? Wadah ilmu kita adalah hati. Sobat Pahala, maka dari itu, ketika kita ingin menerima suatu ilmu, belajar, bersihkan terlebih dahulu hati kita. Supaya apa? Supaya tenang, supaya tentram, supaya damai. Ketika ilmu datang ke diri kita, kita menerimanya dengan tenang, menerimanya dengan enak. Dan semua apa yang dipelajari oleh kita, itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita. Dan kita lakukan karena apa? Karena semata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang ingin meraih ilmu, maka perindahlah batinnya, sucikanlah hatinya dari segala najis. Sobat Pahala pasti bertanya-tanya di rumah, bagaimana cara membersihkan hati agar ilmu itu dapat kita resap dan kita aplikasikan ke depannya, bukan hanya kita pelajari saja. Syekh Sholih Al-Utsaimin menerangkan, kebersihan hati kembali kepada dua hal. Yang pertama, sucinya hati dari najis syubhat, dan yang kedua, sucinya hati dari najis syahwat. Dan perlu Sobat Pahala ketahui bahwa ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara manusia. Kadang-kadang kita suka lupa bahwa ilmu itu berasal dari manusia. Ilmu itu berasal dari manusia yang mengajarkan kepada kita. Bukan. Ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha pemilik ilmu di muka bumi ini, di seluruh semesta alam ini. Melalui siapa? Allah turunkan melalui manusia. Dan manusia itulah mengajarkan kepada manusia-manusia lainnya untuk dapat berilmu juga. Dan perlu Sobat Pahala ketahui bahwa noda hati itu sangat banyak. Namun bila Sobat Pahala kerucutkan, noda-noda itu sumbernya dua, noda syahwat dan noda syubhat. Ketika noda hati itu menodai hati kita, menutupi jalannya ilmu untuk masuk, harus kita bersihkan. Noda syubhat akan membuat seorang berada dalam lingkaran setan sementara dia tidak sadar.
Bahkan sampai tahap dia menyangka keberadaan dalam kebenaran, padahal dia sedang tenggelam di lautan kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana Quran surat Muhammad ayat 14. Afaman kana ala bainatin min rabbih kaman zuyina lahu su'amalihi wa taba'a ahwahum. Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Rabb-nya sama dengan orang yang menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya? Seperti apa contohnya? Seperti kita telah belajar, telah menuntut ilmu, tapi tidak mengaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Tidak membagikan ilmu kita kepada orang-orang yang ingin juga berproses belajar sama seperti kita. Lalu sobat pahala, yang kedua ada noda syahwat. Noda inilah yang akan mendorong seseorang berbuat maksiat, melihat kepada yang haram, berdusta, gibah, menfitnah, dengki, mengadu domba, berjudi, dan seluruh maksiat yang sumbernya dari syahwat. Orang yang syahwatnya menjadi pemimpin di setiap gerak-geriknya akan susah untuk menyerap ilmu, karena dosa-dosa akan mempergelap hati beliau, sehingga hati menjadi tempat yang lusuh, kotor, tidak nyaman untuk ditinggali ilmu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Makna ayat di atas diterangkan dalam hadis berikut, sobat pahala. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Dan apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan oleh Allah SWT. Dan apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkannya titik hitam tersebut sehingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan Ar-Ron, yang Allah disebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Subhanallah. Dan di antara dari dua noda yang telah tadi disebutkan, noda syubhat lebih parah dalam mempergelap hati daripada noda syahwat. Karena hati yang mengidap penyakit syubhat akan susah bertaubat. Karena bahkan seringkali mereka mengira keberadaan mereka adalah kebenaran. Semua di atas kebenaran, mereka menganggap bahwa semua yang dilakukannya adalah benar. Berbeda dengan hati yang mengidap penyakit syahwat. Ia akan lebih mudah bertaubat karena nalurinya tetap menyadarkan bahwa yang dia lakukan adalah salah. Oleh karena itu, iblis lebih semangat menyesatkan manusia melalui pintu syubhat daripada syahwat. Karena kegelapan syubhat berpeluang lebih bisa melanggeng mempergelap hati, lebih bisa langgeng untuk menggelapkan hati kita daripada kegelapan syahwat. Makanya para pengidap syubhat lebih disukai iblis daripada pengidap syahwat, meski memang kedua-duanya adalah suatu keburukan. Nauzubillah summa nauzubillah, sahabat pahala. Lalu sobat pahala, selain kita bisa membersihkan hati kita sebagai wadah ilmu yang akan masuk ilmu kita kepada hati kita, sobat pahala juga harus mengikhlaskan niat sobat pahala sendiri. Kita semua menyadari bahwa ikhlas adalah syarat yang tidak bisa ditawar agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping juga harus bersama syarat yang kedua, yaitu sesuai tuntunan Rasulullah SAW atau yang disebut dengan mutaba'ah. Dan tidak ada seorang muslim pun yang meragukan bahwa menuntut ilmu agama, menuntut ilmu baru dan wawasan baru, mempelajari ilmu untuk mengenal syariat Allah, dan juga menuntut ilmu baru adalah amal ibadah yang luar biasa istimewa. Bagaimana tidak sobat pahala? Sementara seluruh ibadah butuh ilmu. Tapi jika sobat pahala tanpa ilmu, sobat pahala akan buta dalam beribadah. Bisa-bisa seseorang meyakini suatu amalan ibadah adalah tidak sedikit pun bernilai di mata Allah. Jangan sampai sobat pahala berpikiran seperti itu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Subhanallah. Sudah jelas menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Kemudian masih diragukan lagi sebagai ibadah? Mustahil sobat pahala. Maka sepatutnya para penuntut ilmu menyadar hatinya, menghiasi hatinya dengan semerbak niat dan rasa, bahwa saat ia sedang berjuang menuntut ilmu, saat itulah ia sedang berada dalam ibadah yang sangat agung. Sebagaimana Syekh Sholih Al-Utsaimin hafizullah menasihatkan, tidaklah para salafus sholih itu unggul dan sampai pada derajat ilmu yang tinggi, melainkan karena sebab ikhlasnya mereka saat menuntut ilmu, karena mengharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Jika sobat pahala ingin benar dimuliakan oleh ilmu, ternyata ikhlasnya itu kuncinya. Ketika sobat pahala ingin dimuliakan oleh ilmu, ikhlaslah kuncinya. Ketika hati sudah bersih tadi, kita memiliki niat yang ikhlas,
itulah kunci pembuka dari ilmu. Pasti Sobat Pahala bertanya-tanya, bagaimana cara ikhlas dalam menuntut ilmu itu? Setelah Sobat Pahala tahu bahwa ikhlas adalah syarat mutlak diterimanya ibadah menuntut ilmu di kita di sisi Allah dan menjadi sebab berkahnya ilmu yang kita dapat, iman dalam hati kita membuat jiwa ini penasaran. Apa gerangan cara agar menuntut ilmuku itu ikhlas? Yang pertama, mengusir kebodohan dari diri sendiri. Dan yang kedua, mengusir kebodohan dari orang lain dengan mengajari mereka ilmu yang dapat memperbagus agama dan akhirat mereka. Yang ketiga, niatkan untuk menjaga kelestarian ilmu itu sendiri. Dan yang keempat, niatkan untuk mengamalkan ilmu. Dan yang terakhir Sobat Pahala, kita harus mengoptimalkan ilmu itu. Setelah tadi dari awal kita sudah membersihkan hati kita sebagai wadah ilmu kita sudah niatkan, ikhlaskan apa ilmu yang ingin kita pelajari. Kita telah mendapatkan ilmu setelah kita niatkan itu. Setelah mendapatkan ilmu, ya optimalkan ilmu yang kita dapat. Karena Sobat Pahala menuntut ilmu itu berat, perlu berbekal minat yang kuat untuk dapat meraih ilmu. Karena sebenarnya gerak-gerik manusia dinahkodai oleh minat yang bersemayam hatinya. Sebagaimana Syekh Sholih Al-Utsaimin Hafizahullah menjelaskan kiatnya, bahwa seseorang akan dapat menumbuhkan minat yang besar dalam belajar jika dia melakukan 3 hal ini. Yang pertama, semangat juang yang tinggi dalam meraih segala manfaat yang ada di dunia dan di akhirat. Yang kedua, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disukseskan dalam menuntut ilmu. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang tidak kalah penting dari kedua yang sebelumnya, tidak patah semangat untuk terus berjuang meraih mimpinya. Semoga episode kali ini sedikit membuka wawasan Sobat Pahala semua mengenai gimana sih cara menuntut ilmu di saat pandemi seperti ini. Karena ya tadi Yoga bilang, menuntut ilmu di saat pandemi ini tidak cuman hanya seperti tatap muka secara virtual bersama dosen, bersama guru, bersama teman-teman secara daring. Tetapi saat pandemi ini kita harus lebih produktif dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu atau wawasan hal-hal yang baru. Jadi kita tetap produktif di rumah. Meskipun work from home seperti ini, kita tetap bisa mengembangkan, mengasah bakat kita dengan ilmu-ilmu yang baru. Seperti apa ya Sebah tadi sudah jelaskan, semua kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di pandemi seperti ini, Sobat Pahala semua dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari, atau mungkin sharing bersama teman-teman secara virtual mengenai menuntut ilmu di luar perkuliahan, di luar kelas, di luar jam perkuliahan secara virtual. Seperti apa? Dan ingat, untuk selalu merefleksikan diri kita, sudah seberapa baikkah kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala Podcast Hijrah ala Taruna. Tidak terasa sudah beberapa menit Sobat Pahala mendengarkan Pahala di episode kali ini. Semoga bermanfaat, dan ingat, jadilah kamu orang yang kakinya menginjak di muka bumi, akan tetapi cita dan mimpinya setinggi bintang kejora. Jangan menjadi anak muda yang hanya muda fisiknya, namun tua semangatnya. Sesungguhnya tekad yang jujur itu tidak akan pernah menua. Gua Yoga Fauzan Renardi pamit undur diri. Sampai bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum.